selamat malam. Perkenalkan nama saya Agatha Biring dengan NIM 230211060018. Dari saat ini saya akan mengerjakan praktikum multimedia modulnya yang kedua, yaitu dengan topik HTML, audio, video, YouTube, dan API. Dan untuk dasar teorinya sendiri, multimedia dalam web adalah suara, musik, video, film, dan animasi. Multimedia hadir dalam berbagai format. Multimedia bisa berupa apa saja yang bisa didengar atau dilihat. Contohnya, gambar, musik, suara, video, rekaman film, animasi, dan banyak lagi. Halaman web sering mengandung elemen multimedia dari berbagai jenis dan format. Nah, langsung saja di sini ada beberapa bentuk atau format multimedia dalam HTML. Nah, yang pertama di sini ada audio pada HTML, ada video pada HTML, dan ada HTML video, methods, properties, dan events. Selanjutnya di sini ada HTML YouTube video, ada HTML geolocation API, dan yang terakhir ada HTML drag and drop. Dan langsung saja di sini kita akan masuk ke prosedur praktikum, di mana di sini ada 4 langkah. Yang pertama membuka Notepad, langkah yang kedua menguji coba, di mana kita akan menguji cobakan program-program yang sudah ada sebelumnya atau program-program yang ada di modul ini. Selanjutnya kita akan menyimpan halaman HTML dan kita akan menampilkannya pada browser. Dan untuk keempat langkah sendiri ini sudah saya kerjakan. Dan langsung saja kita masuk untuk program-program yang ada di modul ini. Oke. Jadi yang pertama dalam modul itu ada HTML audio. Nah, di sini saya sudah menyimpan halaman, saya sudah menyimpan untuk filenya, dan saya akan membukanya lewat browser Chrome. Nah, ketika diklik audio HTML, file audio HTML-nya, maka halaman akan memuat dan akan muncul audio seperti ini, dan ini bisa di-play, dan jika di-play maka akan timbul suara, dan dalam hal ini suara yang akan ditimbulkan adalah suara kuda. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada video, ada HTML video, dan saya juga sudah menguji cobakannya. Langsung saja kita buka untuk halamannya di sini. Nah, ketika halaman dibuka maka akan menampilkan video, di mana video ini ketika kita mengklik play maka videonya akan terputar dan akan menampilkan seekor beruang dan hewan-hewan yang lainnya. Oke. Dan selanjutnya untuk di modul ada HTML video, methods, properties, dan events, di mana HTML ini akan memunculkan video. Namun video itu bisa memungkinkan kita untuk memuat, untuk memutar, atau kita bisa mempost video, dan kita juga bisa men-setting untuk durasi dan volume dari video tersebut. Oke, jadi langsung saja saya akan membuka untuk HTML video, methods, properties, dan eventnya, dan ini menggunakan JavaScript. Oke. Nah, ketika dibuka untuk halamannya, maka di sini akan muncul video, dan di atasnya ada beberapa opsi yang bisa kita klik. Yang pertama ada play, di mana ini akan memutar video, dan juga kalau kita ingin mempause videonya kita bisa mengklik tombol yang sama. Oke, selanjutnya di sini ada opsi big, di mana ketika kita menekan tombol big maka videonya otomatis akan diperbesar, dan ada small, di mana ketika ditekan maka video akan diperkecil. Dan di sini ada opsi normal, di mana ketika kita mengkliknya maka video akan kembali ke ukuran yang semula atau ukuran default. Oke, dan di bawah sini ada video courtesy of Big Bunny, di mana ketika kita mengklik Big Bunny, maka halaman akan berpindah dan menampilkan informasi terkait Big Bunny. Oke, itu untuk HTML video, methods, properties, dan events. Selanjutnya di sini ada HTML YouTube video, di mana halaman HTML ini akan menampilkan video, link video YouTube yang sudah kita lampirkan. Langsung saja kita akan membuka untuk HTML YouTube-nya. Nah, ketika dibuka maka halaman akan menampilkan video yang diambil dari YouTube, dan ini juga bisa di-play. Langsung saja kita tekan tombol play, dan ya videonya bisa diputar seperti ini.
itu tadi untuk HTML YouTube, dan di sini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk HTML YouTube. Yang pertama ada YouTube Autoplay, di mana fitur ini memungkinkan video selanjutnya di playlist atau video terkait itu diputar otomatis setelah video yang sedang kita putar itu selesai. Jadi ketika kita menyelesaikan satu video, maka video yang selanjutnya akan otomatis terputar ketika dia berada di satu playlist tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada YouTube Loop, di mana ketika video berakhir, maka video itu akan terulang dari pertama. Jadi proses ini akan diulang-ulang tanpa henti. Jadi ketika videonya berakhir, maka otomatis videonya akan kembali ke durasi yang awal untuk video yang sama. Nah, selanjutnya di sini ada YouTube Controls, di mana controls ini merupakan atribut yang menampilkan toolbar standar di video YouTube. Contohnya ada tombol play, tombol pause, tombol volume, dan pengaturan yang lainnya. Oke, dan selanjutnya di sini ada YouTube Using Object or Embed, di mana dua cara ini digunakan untuk masukkan video ke YouTube ke dalam halaman HTML. Yang pertama di sini ada iframe, di mana iframe ini merupakan cara paling umum dan direkomendasikan untuk embed video, yang dimana kita cukup menyalin URL video YouTube ke atribut src atau source. Terus yang kedua di sini ada object dan embed, di mana ini merupakan metode yang dahulunya dipakai namun sekarang sudah jarang karena ada metode iframe yang lebih simple dan kompatibel. Oke. Dan selanjutnya di sini ada HTML Geolocation API, di mana codingan geolocation ini akan memanfaatkan API browser untuk mengambil data lokasi user berupa koordinat yang akan langsung ditampilkan setelah user menekan tombol dan memberi izin pada browser. Jadi seperti penjelasan saya tadi, langsung saja kita akan membuka untuk halaman dari geolocation ini, dimana ketika kita memuat halaman geolocation ini akan ada tombol try it, dimana ketika kita menekan tombol try it akan muncul pop-up di mana kita akan memberikan izin apakah kita akan mengizinkan browser ini untuk menampilkan lokasi user atau lokasi kita atau tidak. Jadi di sini saya akan memilih allow this time atau hanya kali ini, dan halaman akan memuat untuk titik koordinat kita yang di sini ada latitude dan longitude. Oke, dan yang terakhir di sini ada HTML drag and drop API, di mana ini bisa memungkinkan kita untuk memindahkan atau bisa menyeret gambar dari satu kotak ke kotak yang lainnya. Oke, langsung saja kita buka untuk drag and drop di sini. Nah, oke, jadi gambar yang semula berada pada kotak di sebelah kiri, dan ketika kita menariknya maka gambarnya bisa terpindah ke kotak sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya, kita bisa mengembalikan posisi gambar ini ke kotak yang semula atau kotak yang di sebelah kiri. Nah, untuk prosedur praktikumnya sudah selesai, dan saat ini saya akan lanjut untuk membuat tugas, di mana untuk tugas ini kita diminta untuk membuat sebuah web sederhana yang memuat semua materi yang ada dalam modul ini. Jadi saya sudah membuat satu web yang dimana web tersebut sudah memuat setiap materi atau setiap codingan yang ada di modul ini. Jadi langsung saja kita akan membuka untuk web tersebut. Saya menyimpannya dengan nama modul 2. Nah, dan ketika halaman webnya dibuka, maka di sini akan menampilkan satu halaman web yang sudah menampilkan setiap materi atau setiap format multimedia yang ada dalam modul. Di sini ada HTML audio, HTML video, methods, properties, events, HTML YouTube video, geolocation API, dan HTML drag and drop. Oke, dan saya di sini juga akan sambil membuka untuk codingannya. Nah, langsung saja untuk section yang pertama yaitu HTML audio, di mana di sini ini menggunakan tag audio,
Dan di sini menggunakan juga ada atribut controls, di mana atribut controls ini fungsinya untuk membuat audio yang ada pada halaman web itu bisa langsung diputar pada halaman web seperti ini. Nah, jadi audionya bisa langsung diputar di halaman web dengan menggunakan atribut controls ini. Dan selanjutnya kita bisa memilih audio yang akan kita putar di dalam web ini dengan masukkannya ke dalam text source. Jadi ketika kita ingin masukkan suatu audio tertentu ke dalam web kita bisa memilihnya dan memasukkan file audio tersebut ke dalam text source. Oke. Itu untuk HTML audio. Selanjutnya di sini ada HTML video. Nah, di sini untuk codingan HTML dari section HTML video, dimana sama seperti audio tadi, namun ini versi video, dimana di sini menggunakan tag video, dan di sini juga menggunakan atribut control sama seperti HTML audio, tapi untuk atribut controls dalam video ini fungsinya agar kita bisa memplay atau mempause video langsung di dalam web. Ya, jadi yang membuat video itu bisa langsung diputar dan di pause dalam web itu adalah atribut controls ini. Dan selanjutnya sama juga seperti yang ada di audio, kita bisa memilih video apa yang akan kita tampilkan dalam web kita dengan memasukkannya di dalam teks src atau source. Oke. Selanjutnya di sini ada video method HTML video methods properties event. Jadi di sini kita tidak hanya menampilkan video saja, tetapi kita juga menambahkan tombol-tombol yang terhubung ke fungsi JavaScript. Misalnya di bawah sini ada tombol play pause yang dimana ini langsung memanggil fungsi yang mengatur status video, entah itu videonya diputar atau videonya di pause. Nah, begitu juga di sebelah kanannya ada tombol lebih besar dan lebih kecil, di mana ini akan mengatur ukuran dari video pada halaman web ini. Jadi ketika kita menekan tombol lebih besar, maka videonya akan diperbesar, dan lebih kecil, maka videonya akan ukuran videonya akan menjadi lebih kecil. Dan ketika kita mengklik opsi normal, maka ukuran default dari video ini akan muncul. Nah, ini adalah merupakan contoh penerapan video API untuk berinteraksi dengan elemen video secara dinamis. Oke, langsung saja kita next pada HTML YouTube video di sini. Nah, ini untuk codingan section YouTube, dimana bagian ini itu memanfaatkan tag iframe, dimana sama seperti penjelasan saya sebelumnya, dimana kita cukup mengcopy atau kita cukup menyalin URL video YouTube yang kita inginkan untuk ditampilkan ke web ke dalam tag iframe ini. Nah, seperti ini. Jadi di dalam tag iframe ini saya sudah menyalin untuk video YouTube yang ingin saya tampilkan di sini. Ini di bagian sini. Dan YouTube ini bisa kita putar. Oke, selamat siang. Perkenalkan nama. Nah, selanjutnya di sini ada HTML Geolocation API, di mana di sini kita akan menampilkan titik koordinat lokasi user atau lokasi kita, tapi dengan memerlukan izin browser. Nah, kode di bagian ini itu menggunakan API Geolocation Browser untuk mendapatkan lokasi pengguna. Nah, saat tombol dapatkan lokasi itu diklik, maka fungsi JavaScript itu akan berjalan. Jadi, fungsi getLocation ini pertama-tama itu akan mengecek apakah browser ini mendukung geolocation, dan jika didukung maka akan dipanggil method navigator geolocation. Nah, yang akan meminta akses atau izin dari user seperti yang ditampilkan dalam halaman browser saya. Dan jika user menyetujui, nah di sini saya akan memilih opsi allow this time. Saya akan mengkliknya. Nah, jika user menyetujui, maka fungsi show position ini akan menampilkan
ada latitude dan longitude dari user di halaman. Oke, jadi di sini sudah menampilkan untuk koordinat lokasi dari user. Dan jika misalnya dari user itu dia memilih opsi never allow atau dia tidak menyetujui, maka fungsi show error yang akan ditampilkan atau fungsi ini akan menampilkan kesalahan. Nah, seperti ini. Nah, dan yang terakhir ada HTML drag and drop, di mana pada bagian ini bagian itu mengimplementasikan fitur drag and drop gambar antara dua kotak menggunakan HTML dan JavaScript sederhana. Nah, di sini terdapat dua div secara bersebelahan. Di sini ada div yang pertama dan yang kedua yang berperan sebagai area drop, dan gambar di satu kotak ini diberi atribut draggable atau true. Jadi sama seperti penjelasan di prosedur praktikum, di mana drag and drop ini itu memungkinkan gambar yang ada dalam satu kotak ini berpindah ke kotak yang lain atau ke kotak yang ada di sampingnya, dan begitu juga sebaliknya, gambar ini bisa dikembalikan ke posisinya yang semula. Nah, selanjutnya di sini terdapat fungsi dari JavaScript untuk bagian HTML drag and drop ini, dimana untuk fungsi allow drop ini itu mencegah aksi default supaya elemen lain bisa menerima drop. Dan selanjutnya di sini ada fungsi drag, dimana ini untuk menyimpan ID gambar saat proses drag dimulai. Dan selanjutnya di sini ada fungsi drop, dimana ini untuk menempelkan elemen gambar ke kotak tujuan saat di drop. Nah, selanjutnya ini ada pengaturan CSS untuk gambarnya. Nah, oke. Jadi intinya codingan ini bisa membuat gambar itu berpindah dari satu kotak ke kotak yang lainnya. Nah, oke. Itu untuk HTML drag and drop. Jadi saya sudah menjelaskan terkait semua format atau bentuk multimedia yang ada pada HTML yang ada pada modul 2. Ya, jadi sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata atau kesalahan penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih.